Kenapa, Wok? Lagi ngapain ya? Lagi ngulik, Wok. Ngulik buat apa? Kan udah ada job. Iya ya. Itu bunyi apa tuh handphone? Lalu sebentar. Wih, ada video baru nih. Musos Show. Nonton yuk. Ayo. Sih ya. Bye-bye. Halo, nama saya Almira, umur saya 31 tahun, dan pekerjaan saya sebagai penyanyi, pengajar, dan juga show production. Ya, namaku Vero, umur sekarang 32 tahun, profesi sebagai musik komposer dan arranger. Halo, namaku Evan, profesiku sebagai event production, pemilik vendor. Nama saya Rigeneri Handoyo, umur 30 tahun. Profesi saya sebagai session player, pengajar, sound designer, sekaligus sound engineer. Nama saya Cikita Amanda, umurnya 22 tahun. Terus saya sebagai komposer, arranger, dan konduktor. Dari kecil sih, kalau musik ya udah dari kecil. Awalnya aku belajar elektron umur 4 tahun. Jadi musik tuh udah ada dari waktu aku kecil, karena mama papaku dengerin musik, tapi mereka nggak main musik. Kenal dunia musik secara benar dan serius itu di waktu sekolah di kelas 1 SMP. Saya mengenal musik usia 4 tahun. Terus mulai serius di musik itu kayaknya umur 13 ya. Jadi aku memutuskan untuk ambil kelas di junior master di Yamaha, dan di situ aku mulai serius bermusik pas umur itu. Jadi junior master itu kelas dari Yamaha yang anak-anaknya itu di audisi dulu, dan biasanya yang ikut kelas itu tuh emang yang udah mau serius di musik gitu. Kebetulan waktu itu di sekolah ada semacam ensemble alat musik tiup. Jadi di situ mulai pertama kali belajar alat musik secara serius. Waktu belajar pertama itu belajarnya piano sih. Klasik. Piano klasik, iya. Sampai akhirnya, biasalah ambi ibu-ibu ya, anaknya disuruh les piano. Abis itu disuruh main di acara keluarga gitu, biar kasih lihat, ini anak gue keren ya gitu. Nah itu awal gue bermusik, tapi ternyata I like it gitu. Jadi gue lanjut dengan piano sebenarnya awalnya. Karena emang dari keluarga juga emang suka musik, jadi dari dulu emang udah dikenalin sama musik. Mungkin untuk instrumen pertama agak aneh ya. Waktu itu pertama belajar itu French horn. Masuk ke vokal itu sebenarnya lucu, karena gue lulus UPH itu lulusnya major piano. Yes, gue lulusnya major piano. Namun pas gue lulus, karena banyak banget pianis dan mereka jago-jago, gue nggak ada job. Ya udah, akhirnya satu hari laki gue bilang, yang kamu nyanyi aja gitu. Ya udah deh, gue nyanyi deh gitu. Standard kan. I know a couple of songs, but I never sang before. So akhirnya gue nyanyi, and then orang suka, and then keterusan sampai sekarang. Lupa gue pianis sebenarnya. Begitu. Iya. Pertama itu belajar elektro, tapi udah sebentar banget sih. Cuman berapa paling? Cuman setengah tahun paling. Terus habis itu lanjutin sendiri, jalan sendiri istilahnya. Pada dasarnya, kalau mau ngomong gampangnya, memang aku kebetulan tidak terlalu bisa bidang yang lain. Satu, memang sukanya main musik. Terus yang kedua, pengen kaya dari musik aja gitu. Karena yang aku bisa kan main musik gitu. Otak pas-pasan soalnya. Mungkin karena aku dari kecil emang udah suka. Kalau gua sukanya adalah mengerjakan apa yang gua suka. Keluarga juga supportingnya bagus, maksudnya ya nggak ada istilahnya nggak dihalang-halangin atau malah disupport di musik, karena
dari keluarga juga pada suka musik semua gitu kan. Jadi itu makanya gue seriusin di bidang musik. Kenapa milih musik? Karena that is, I don't know, cliche sih, cuman that is who I am, I guess. Emang enjoy aja gitu loh ke dalam proses bermusiknya, mulai dari bikinnya sampai udah menjadi produk gitu, dan udah di appreciate orang. Aku suka banget gitu loh dengan hal-hal seperti itu. Jadi makanya aku memutuskan untuk ngambil di musik gitu. Kalau pribadi juga aku memang suka sih, awalnya sih penikmat musik, suka nonton konser, suka dengerin musik, tapi lama-lama secara tidak sengaja, secara untung bisa kenal dengan orang-orang musik, dan justru mereka-mereka itu sih yang ngomporin aku untuk coba deh belajar musik lebih serius, coba kuliah musik gitu. Karena that's what I like to do and that's what I want to do, so why not make it a career? Pada waktu aku awal-awal di musik, aku suka banget sama Lang-Lang sama Maxim. Jadi waktu itu tuh aku sebenarnya mau jadi pianis, tapi karena satu dan lain hal, makanya aku berpindah ke komposisi gitu. Musik dangdut, karena musik dangdut itu musik yang merakyat, satu diterima di masyarakat kebanyakan dari segala usia, dari segala strata kehidupan. Jujur aja awalnya kalau aku tuh campur-campur musiknya. Kalau buat saya sih nggak terbatas ya, saya dengerin semua jenis musik ya. Karena aku juga belajar musik telat, jadi aku tidak mengenal musik-musik yang serius ya, seperti musik-musik klasik gitu di awal belajar, sama sekali enggak. Dari papaku dapat rock, dari mamaku dapat klasik sama jazz. Begitu nyampe UPH kayaknya semua orang maunya main jazz. Jadi akhirnya kebanyakan jazz. Cuman at the end of the day, I think I'm more of a top 40 type of girl. Kayak I would listen to anything that actually catches my ear. Gitu doang sih. Ya, musik dangdut tuh menurutku salah satu genre musik yang sukses sih di Indonesia, yang bisa mencetak banyak uang gitu. Tentang prinsipnya uang. Aku belajar mulai dari mungkin musik-musik pop dan rock tahun 90-an, ya, baik dalam negeri, luar negeri. Zaman itu ada Linkin Park, ada Incubus. Itu kalau yang lokal ada Padi, Dewa 19, ada band. Nah, justru dengerin musik yang luas, jadi itu yang bikin yang ngasih pengaruh saya. Aku dulu pernah jadi guru, terus pernah jadi session player juga pernah, terus sebagai sound engineer, lighting engineer juga, terus sampai sekarang jadi ada vendor sendiri, Trijaya Mandiri Group. Kalau aku pertama kali kerja musik itu sih sebagai pengajar di sekolah reguler ya, bukan sekolah musik. Jadi sebagai tutor orkes, mulainya jadi mengajar ekskul di sekolahan, lalu semakin kesini karena aku juga kuliahnya komposisi, sambil mengajar orkestra, aku juga mulai kerja sedikit-sedikit sebagai arranger, juga kebanyakan sih untuk sekolah dan universitas gitu. Kalau sebagai musisi, nyanyi sih. Iya, nyanyi aja sih, wedding, reguler, I sing in a couple of jazz festivals around Indonesia gitu, it's fun. Ya nyanyi ya gitu, nyanyi aja sih di mana aja, kapanpun, dimanapun. Compose, arrange untuk single, untuk album, produce single dan album juga. Terus pernah jadi konduktor, film scorer di film ataupun series. Pernah jadi apa lagi ya? Orchestra manager, kopis, tukang tulis, tukang kru. Apalagi ya? Kayaknya semuanya ya. Lumayan. Kalau di luar itu enggak ada. Ada sih bisnis sendiri. Ya, ini juga gara-gara corona sih sebenarnya bisnisnya. Saya bikin kopi botolan. Namanya Kopi Jat. Nanti ya bisa dipesan ya Kopi Jat ya. Siap.
saya kuliah juga sebenarnya udah istilahnya udah mulai coba ke dunia kerja ya, dunia profesional gitu, sebagai musisi dan sebagai sound designer gitu. Itu sempat ngerjain film layar lebar bareng sama tim. Kurang lebihnya gambarannya ke depannya sudah tahu. Gitu. Gimana sih? Realitanya kita nggak cuman bagus di musik gitu ya. Tentunya kita harus bikin musik yang bagus gitu ya. Tapi ada hal lain kayak gimana kita bersikap dengan orang lain, gimana kita menghandle berbagai macam orang, gimana cara kita berkomunikasi. Sebenarnya itu yang lebih penting sih. Lebih soft skill sih lebih tepatnya. Waktu masih kuliah itu sebenarnya I never imagine myself as a performer at first. Karena gue ngambilnya kan PAPM, jadi I kinda imagine like, okay, gue mau bikin company, gue mau bikin record label, and then I'm gonna invest in these awesome performers to make money, gitu. But ya makanya life is very funny kan. I started reguler, and then reguler itu ternyata making money, yang akhirnya keterusan ya udah. I mean like if this is where I'm meant to be, ya udah gitu. Gue sih ngikutin aja flow-nya kemana. Yang dihadapi sih sebenarnya tadinya kebayangnya kan kalau kita jadi komposer ya udah kompos aja, kita jadi arrange saja, kita ngajar aja. Tapi ternyata sih di Indonesia tahun sekian itu nggak bisa sih cuman ngelakuin satu hal aja gitu. Jadi memang mesti mencelak sana mencelak sini gitu. Jadi apa aja harus dikerjain sih gitu. Jadi yang itu sih yang aku nggak kebayang. Jadi tadinya aku pikir kalau kerja musik tuh bisa fokus di satu bidang, tapi kebetulan sekarang dan di sini belum bisa sih, harus double job, triple job. Bayangannya sih kalau aku sih dulu pergi keluar kota, terus naik pesawat ke sana kemari, terus nggak pulang-pulang rumah, tur ke sini ke sana. Bayangannya sih dulu gitu. Pada kenyataannya ya memang begitu juga sih, cuman lebih ke aku tidak jadi orang di depan layar aja gitu. Jadi lebih ke jadi orang di belakang layar, bagian produksi audio, produksi lighting, produksi visual, seperti itu. Terima kasih Kak Vero buat waktunya hari ini. Ya, oke. Oke deh, makasih ya Kak Mira buat waktunya. Terima kasih juga. Makasih kita. Oh gitu, makasih Kak Rijan. Oke, sama-sama. Iya, terima kasih. Terima kasih ya Kak Eva. Terima kasih.